wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan Bu Sol di Sentra Impak, Sentra Iman dan Takwa. Nah anak-anak, tentunya anak-anak sudah melaksanakan pembiasaan pagi ya. Sudah sholat subuh, sudah mandi, sudah bantu ibu, sudah sarapan. Ya sekarang waktunya kita belajar. Jangan lupa pembiasaan sebelum belajar ya, kita laksanakan meskipun kita belajar di rumah ya. Doa-doa dan surat-surat sholawat tetap kita baca sebelum kita belajar, agar belajar kita mendapatkan nilai ibadah dan ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini tema kita adalah binatang ciptaan Allah, subtema binatang haram. Allah menciptakan berbagai macam binatang, beribu-ribu jenis macam binatang, tapi Allah juga menjadikan binatang haram, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dijadikan makanan manusia. Binatang apakah itu? Ya, tentunya binatang yang diharamkan ya, tentunya tidak baik untuk kesehatan untuk manusia. Ya, yang pertama binatang yang haram itu anjing. Anjing itu binatang yang haram. Selain haram, anjing juga najis ya. Kemudian babi juga haram, tidak boleh dikonsumsi karena babi itu suka berkubang dengan air kencing dan kotorannya sehingga badannya jadi bau dan kotor. Kemudian babi juga banyak mengandung cacing pita. Oleh karena itu Allah mengharamkan ya, kita sebagai manusia tidak boleh mengkonsumsi daging babi. Kemudian katak juga haram, tidak boleh dimakan karena katak hidup di dua alam. Kemudian lebah itu haram, tidak boleh dimakan, tapi lebah punya manfaat untuk manusia, yaitu lebah bisa menghasilkan madu. Madunya bisa untuk obat, untuk jamu bagi manusia. Kemudian ada lagi binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah ya, itu tidak dengan membaca bismillah, itu jadinya haram. Binatang yang tercekik, binatang yang jatuh terpukul ya, kalau belum sempat disembelih ya, itu kemudian binatangnya mati, itu namanya bangkai dan tidak boleh dimakan oleh kita, oleh manusia, oleh umat Islam. Allah memberikan aturan ya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, diberi aturan ya, binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Oh, selain itu ada lagi anak-anak binatang laba-laba ya. Laba-laba itu juga binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Dari binatang-binatang itu Bu Sol pilih sub-sub temanya adalah laba-laba. Nah, anak-anak tahu kan laba-laba yang suka membuat sarang ya, atau spider ya, itu ya, yang seperti di film itu yang bisa manjat ke tembok, ke dinding ya, itu laba-laba. Ya anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan main kita, ayo kita menyanyi dulu ya. Ya didengarkan, nanti anak-anak pasti bisa ya. Yuk. Laba-laba kecil memanjat pipa air, turun hujan lalu tergelincir, matahari bersinar hujan pun berhenti, laba-laba kecil pun bisa naik lagi. Ya itu lagunya ya. Ya anak-anak, apa ya kegiatan main kita hari ini? Kegiatan main kita adalah kita siapkan kertas lipat, kemudian kita siapkan gunting, kita siapkan spidol, dan kita siapkan lem ya. Untuk kegiatan main kita akan melipat ya. Ya kita lipat, kertas lipat ini kita lipat menjadi 4. Nah, setelah jadi 4 seperti ini, jangan lupa disetrika gini biar rapi, kemudian dilipat segitiga ya. Setelah dilipat segitiga, dilipat lagi ya.
kemudian kita gunting ya, kita gunting ya, kemudian kita gunting kecil-kecil tapi jangan sampai putus ya, sampai ini ya, jangan sampai putus, pelan-pelan ya, sabar ya. Ini setelah semua tergunting, kemudian kita gunting yang di baris kedua ini, guntingan kedua kita gunting nah, yang ketiga tidak kita gunting, yang keempat kita gunting nah, kemudian tidak digunting, kemudian digunting dan seterusnya nah, sehingga nanti jadinya seperti ini ya, buka jadinya bim salah bim jadi apa, prok 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 ya, ini jadinya jadilah sarang laba-laba ya. Ini setelah jadi sarang laba-laba kita tempel di buku nah, setelah ditempel ya, untuk kakak, untuk adik kelas A ditempel, terus di sininya ditulisi ya, ditulisi ya, nanti sama Bu Guru diberi contoh la ba la ba ya, ini nah, kalau untuk kakak kelas B selain ditulis laba-laba ya, kemudian ditempel di sini digambar ya, digambar laba-laba ya, laba-labanya nanti digambar di tengah sini ya. Cara menggambarnya kita membuat lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar, kemudian kita beri mata, kita beri mulut ya, kemudian ini ya kakinya laba-laba ya, kita gambar di tengah sini iya ya, jadinya seperti ini ya. Nanti silahkan dikerjakan, tentunya anak-anak akan semakin hebat. Oh ya anak-anak, Ustaz punya cerita tentang laba-laba. Pada zaman dahulu ketika Nabi Muhammad diam di kota Mekah ya, tiba-tiba Nabi Muhammad dikejar oleh kaum Quraisy ya. Kemudian karena kaum Quraisy banyak sekali, Nabi Muhammad kalau nanti dilawan tentunya orang satu dengan orang banyak kan kalah nanti ya. Jadinya Nabi Muhammad bersembunyi ya, lari bersembunyi ya, pada waktu itu dekat di sebuah gua. Kemudian Nabi Muhammad masuk di sebuah gua tersebut yang namanya Gua Sur ya. Tiba-tiba banyak laba-laba datang dan laba-laba langsung membuat sarang, sehingga di pintu gua itu banyak sekali sarang laba-laba ya. Kemudian kaum Quraisy ya ketika mengejar Nabi Muhammad sampai di dekat sebuah gua sur tersebut ya, tiba-tiba kaum Quraisy mungkin ya Nabi Muhammad sembunyi di gua ini, tapi dilihat diperhatikan, tapi nggak mungkin ya, karena di pintu gua terdapat banyak sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk tentunya sarang laba-labanya akan rusak, tapi ini sarang laba-labanya masih utuh, berarti Nabi Muhammad tidak sembunyi di sini, sehingga kaum Quraisy langsung meninggalkan gua tersebut ya, sehingga selamatlah Nabi Muhammad dari kejaran kaum Quraisy ya. Jadi laba-laba juga ya bermanfaat ya, bisa melindungi Nabi Muhammad pada waktu itu ya. Tapi laba-laba haram, tidak boleh dikonsumsi ya. Kiranya ini anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, anak-anak diberi kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sehat selalu, bahagia selalu, cerdas dan ceria. Terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.